Tahun ini adalah tahun politik. Alhamdulillah pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan insya Allah sampai tahapan terakhir ke depan, bahwa pemilu tahun 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai dengan kalender konstitusi. Jadi tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode. Karena implikasinya bagi konstitusi akan sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di dalam kehidupan politik kita kalau kita tidak bisa memastikan bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan yang dijadwalkan. Pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting di dalam pelaksanaan demokrasi dengan tujuan memberikan dan menjamin penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak-haknya di dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk itu maka kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilu. Dan oleh sebab itu antara lain perangkat hukum kita menentukan perlunya ada Gakumdu, penegakan hukum secara terpadu. Saudara, mengapa Gakumdu dan instrumen-instrumen hak hukum yang lain diperlukan di dalam pelaksanaan pemilu? Karena demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar. Demokrasi itu menang-menangan, nomokrasi itu penegakan kebenaran atas yang menang. Nah saudara, di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, begitu penting soal pemilu ini sehingga diatur dengan sekurang-kurangnya di dalam 4 pasal. Pertama, di dalam pasal 22E ayat 1 disebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, ditambah harus jujur dan harus adil. Kemudian di dalam pasal 22E ayat 5 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini yang baru dari konstitusi yang lama. Konstitusi yang lama tidak ada kata pemilu yang luber, jurdil, dulu ada kata luber, langsung, umum, bebas, rahasia, tetapi tidak jujur dan tidak adil. Sehingga sekarang dimasukkan luber itu harus ada di dalam konstitusi dan harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Untuk itu maka dibentuk sebuah komisi pemilihan umum yang itu ada di luar struktur organisasi pemerintahan atau eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPU tentu dengan lembaga-lembaga yang menyertainya seperti Bawaslu dan DKPP itu adalah institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari organisasi eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Jadi jangan salah kalau ada kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat itu KPU, bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Mengapa begitu? Ya biar KPU-nya independen, tidak seperti dulu
menjadi bagian dari kekuatan eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Sekarang jalan sendiri, pemerintah tinggal ngongkosi. Bahkan ada di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 tentang adanya Mahkamah Konstitusi. Jika pemilu sudah dilaksanakan, kok masih ada kecurangan tentang hasilnya karena proses yang tidak benar, maka negara menyediakan sebuah mahkamah namanya Mahkamah Konstitusi yang dulu itu tidak pernah ada. Saudara sekalian,